Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi ya, Saung Kripto akan mengupdate tentang si Luna Classic ya. Ada berita ya, menurut saya sih cukup menyenangkan ya untuk kita sebagai holdernya, pemegangnya ya. Tidak tahu bagi kalian ya, tinggal kalian mempunyai sikap masing-masing ya. Namun sebelum kita bahas lebih detailnya, tidak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan kalian bisa like dan komen juga di setiap video Saung Kripto agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Kalian juga bisa bergabung di Telegramnya Saung Kripto karena kita bisa berbagi tentang ilmu dunia cryptocurrency, saling berbagi ya. Oke, kalau kita lihat di data coin market cap ada kenaikan peringkat ya. Kemarin sempat di angka 33, 34, sekarang sudah 32 lagi. Dan ada kenaikan 2,25% per hari ini ya. Dan coba kita lihat sini banyak komentar-komentar yang sangat bagus sekali ya, tekanan bullish ya. Dan kalau kita lihat volume hariannya ada penurunan 31,58% ya. Market cap ada kenaikan 2,25% menjadi 1,7 miliar US dollar ya, bukan gila ya. Ini pulit kapitalis pasar ya sudah 1,9 ya. 1,9% ya. 1,9 miliar ya. Jadi ya cukup dibilang tinggi ya, sudah sangat tinggi kapital pasarnya ya. Semoga aja terus ini bisa bertahan di ya itu market capnya ya, karena kalau market capnya bertahan ada kemungkinan terus menerus orang akan semakin banyak melakukan transaksi si Luna Classic ini. Oke, kita coba lihat chartnya terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat chartnya ya, kita lihat chartnya ini polanya di time frame 4 jam, dia membentuk pola untuk membalikan arah ya, membalikan arah. Tetapi ya kita kembali lagi ya, bila ini terjadi di bawah MA berwarna ungu, ada kemungkinan akan koreksi lagi. Dan kalau saya lihat MA nya sudah menyilang ya, artinya dia coba untuk melakukan tren pembalikan arah ya, seperti itu. Tapi kalau paus yang sudah bergerak ataupun ada berita-berita food yang mungkin bisa kembali lagi untuk koreksi itu ya. Tetap pantau terus ya, karena kami tidak ada ajakan kalian untuk beli dan jual aset kalian ya, karena yang menentukan adalah kalian sendiri, bukannya kami ya gitu. Kami hanya menginformasikan saja, seperti itu. Oke, kita langsung saja menuju pemberitaannya ya. Ya, kabar baiknya dia telah merilis roadmapnya ya. Ini salah satu juga kabar baik. Kenapa saya bilang kabar baik? Ya, salah satu token yaitu untuk orang investor menarik adalah mereka melihat project dan roadmapnya. Dan kalau kita lihat roadmap ini, mereka sudah launching, yang sudah diluncurkan ini dari Terra Rebel ya. Jadi dia sudah mengeluarkan roadmapnya, yang artinya mereka punya tujuan udah ya. Tujuan ini untuk koin ini kemana langkahnya ke depan, seperti apa gitu ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Di sini juga tim-timnya sendiri pun dia mengatakan tim ini berdasarkan komunitas Terra Classic yang lebih besar. Komunitas Terra Classic ya, dan dia ingin menjadikan Terra Classic ini lebih besar ya. Adapun kalian mau baca-baca silahkan nanti ya, itu di ya, bagi kalian yang mau silahkan bergabung di Twitternya, follow Twitternya Saung Kripto, karena disitu saya update bener ya, detail-detailnya kita update terus setiap harinya ya, gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum sempat melihat, kalian bisa melihat ya. Dan ini juga dari si Edward Kim ya, dia salah satu orang yang mempunyai gagasan untuk si pembakaran Luna 1,2% ini ya. Dan ini Edward Kim mengatakan bakar dan bangun kembali Luna Classic. Jadi mereka melakukan pembakaran dan untuk membangun kembali Luna Classic. Pada tanggal 15 September proposal tata kelola Terra Classic 4661 disahkan dengan 99,88% suara
untuk mengaktifkan pajak 1,2% dan membakar semua transaksi on-chain. Parameter berhasil diaktifkan pada zaman blockchain berikutnya pada 20 September. Sejak itu, kami telah membakar lebih dari 2 miliar loans dalam seminggu terakhir dibandingkan dengan 4 miliar dalam 4 bulan terakhir. Di hari-hari berikutnya saat exchange dan dApps ya menyesuaikan diri dengan perubahan, kami akan terus memantau pembakaran dan membagikan hasilnya ya. Kalian bisa lihat di sini tujuan dia sangat ini sekali ya, untuk bisa Terra Luna ini bangkit kembali ya, seperti itu ya. Ya, ini adalah salah satu terus keberagaman yang dibuat oleh si tim dari komunitas Terra Classic ini gitu ya. Jadi untuk bisa menggenjot harga Terra Classic untuk bisa kembali ke 1 US dollar ya. Target mereka banyak sekali ya. Kalian bisa baca ya, karena kalau saya bacakan ini akan banyak sekali ya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa bacakan sendiri dan kalian juga bisa lebih jelas lagi ya. Ini ada di Medium, dan ini yang menurut saya agak cukup perlu kalian tahu. Ini terus berdatangan ya, terus berdatangan yang mendukung si Luna Classic ini ya. Jadi setelah roadmap dikeluarkan, mulai berdatangan, dan sistem pembakaran dilakukan ditambah didukung oleh exchange besar seperti Binance, ini mulai terus berdatangan yang mendukung si Luna Classic. Terra Classic launch untuk melihat peningkatan ekstrim dalam jumlah proyek sebagai pemberontak Terra untuk memotong ketergantungan pada TVL ya. Terra Classic untuk mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pengembang inti Terra Classic, Edward Kim, dan posting blog menengah yang dirilis pada hari Kamis mengungkapkan bahwa jaringan Luna akan mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 jauh sebelum pertengahan 2023. Seperti yang diproyeksikan sebelumnya, ini berarti kompatibilitas penuh dengan Cosmos P45.8 dan Tendermint P034 ya. Nah, ini roadmapnya yang tadi saya bacakan, kalian bisa bacakan kembali ya. Jika kalian pelajari kembali. Perkembangan terbaru datang ketika Jacob Gadikian, pengembang Cosmos yang disegani, telah menawarkan untuk membantu membersihkan rantai khususnya Terra Rebel. Pertama kali menjalani kontrak dengan Gadikian untuk membantu membuka kembali Inter-Blockchain Communication (IBC) pada rantai sehingga pengguna dapat memperoleh kembali akses ke likuiditas yang terkunci di ekosistem Cosmos. Menurut Kim, ketika perubahan diterapkan sepenuhnya beberapa bulan dari sekarang, pengguna dapat mengharapkan peningkatan drastis dalam jumlah proyek yang didukung oleh jaringan. Namun, ada satu syarat. Pengembang inti Terra mengungkapkan bahwa sebagian besar orang luar yang ingin membantu hanya akan terlibat jika jaringan klasik tidak bergantung pada Terraform Lab TVL. Untuk itu, Kim mengungkapkan bahwa Terra Rebel secara aktif bekerja untuk memotong semua ketergantungan TVL. Menurut Kim, ini termasuk pengembang arsitektur server riset independen dan kemungkinan meluncurkan dompet karena TPL masih memiliki kendali atas Terra Station ya. Merontakan Terra memiliki rencana untuk membuat simpul penuh yang didukung oleh Alnods ya, dan Saturn.io dan Autism Staking sebagai bagian dari membuat Luna Classic sepenuhnya independen dari TVL. Namun untuk semua ini dana akan dibutuhkan. Dalam posting blog, pengembang mengeksplorasikan ide mendanai kumpulan komunitas melalui sebagian dari pajak 1,2% yang katanya akan menjadi perubahan parameter sederhana. Perlu disebutkan bahwa postingan oleh Kim mengungkapkan peta jalan Terra Rebel yang dirilis kemarin dalam 3 tujuan umum. Tujuan tersebut meliputi bangun kembali algoritmik fungible token ataupun AFT ya, membangun kembali ekosistem proyek, membangun kembali kemerdekaan. Wow, setuju saya ya. Jadi seperti itu project dari si Luna Classic kita sudah tahu jelas ya. Ini akan ada 18 proyek yang akan dikerjakan si Terra Luna Classic ya. Jadi cukup mantap sekali nih ya, cukup mantap sekali ya. Menurut saya sih cukup sangat mantap sekali. Kenapa? Karena ini adalah salah satu langkah yang perlu kita
cermati ya, yaitu sebagai holder. Dan sini kalian bisa lihat ya, sebenarnya 23 proyek di jaringan Terra ya, namun yang yes kemungkinan 8 dan maybe ini masih dalam pertimbangan. Jadi kalau kita lihat lebih banyak yang yes ya dibanding yang menunggu ataupun belum memberikan kepastian seperti itu. Oke, saya kira info terupdate tentang si Luna Classic cukup sampai di sini. Kita akan update terus pergerakannya, kita kawal sampai $1. Ya menurut saya ini tidak akan sulit untuk $1 ya, cuma waktunya kapan kita pun belum bisa memastikan, tetapi ini adalah langkah awal yang cukup baik untuk Luna menuju kembali bangkit ya dari keterpurukan. Oke, share video ini jika bermanfaat, selalu riset dan riset kembali apa yang kami sampaikan. Disclaimer on and your ya, gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.